Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Utamanya kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufiknya, serta kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan salat sunnah rawatib ba'diyah, dan seperti biasa kita mengkaji satu kitab yang diberi nama oleh penyusun kitab ini adalah Shalatul Mu'min, dan terakhir sudah kita bahas tentang al-adhkar al-masyru'ah ba'da salam, yaitu zikir-zikir yang disyariatkan sesudah kita sesudah kita mengucapkan salam selesai salat wajib. Di antara zikir-zikir yang sudah kita bahas, begitu kita selesai mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, kemudian kita lanjutkan dengan zikir-zikir yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya kita sudah bahas zikir-zikir itu, yaitu astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita lanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita lanjutkan dengan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca tasbih 33 kali, subhanallah, 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 dengan menghitung ruas-ruas jari dari tangan yang kanan, subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, semuanya berjumlah 99, kemudian digenapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Falaq dan dilanjutkan dengan surat An-Nas. Satu kali.
kecuali setelah salat maghrib dan setelah salat isya. Setelah salat maghrib dan setelah salat isya dibaca 3 kali. Qul huwallahu ahad dibaca 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq dibaca 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas dibaca 3 kali. Setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Kalau selain itu, zuhur, asar, kemudian isya itu cukup 1 kali. Nah, qul huwallahu ahad 1 kali, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kalau setelah salat maghrib, setelah salat subuh, maka semuanya itu 3 kali. Kemudian di salat maghrib juga ada tambahan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan seperti itu dan itu dibaca 10 kali setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada tambahan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setelah salat maghrib, setelah salat subuh. Jadi setelah salat maghrib itu qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian bisa ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Nah, 10 kali. Setelah kita baca zikir secara lengkap seperti itu, kemudian kalau kita mau melanjutkan dengan doa-doa, bisa kita lanjutkan dengan doa-doa. Nah, bisa kita lanjutkan dengan doa-doa. Kemudian ada doa yang memang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW setelah salat subuh. Nah, setelah salat subuh, kalau kita umpamanya tidak sempat untuk baca zikir pagi, nah, kalau sempat zikir pagi, maka doa ini masuk pada bagian daripada zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, dan itu masuk bagian bacaan zikir pagi. Di dalamnya ada doa seperti itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Kalau kita tidak baca zikir pagi itu, entah mungkin karena ada sesuatu, maka kita usahakan setelah zikir ditutup dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini, khususnya setelah salat subuh. Tapi kalau kita membaca zikir secara lengkap, zikir pagi secara lengkap, maka doa ini masuk bagian zikir pagi. Ya, masuk pada bagian zikir pagi. Seperti itu. Setelah itu, ya selesai untuk zikir-zikir itu. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah boleh dilanjutkan dengan doa-doa yang lainnya setelah salat wajib? Jawabannya boleh. Kita berdoa dengan doa yang lain. Cuma memang ada doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yang itu dibaca sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Setelah Rasulullah SAW mengucapkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, demi Allah aku cinta kepadamu, aku benar-benar cinta kepadamu. Oleh karena itu jangan kamu tinggalkan untuk membaca doa pada akhir setiap salat. Pada akhir setiap salat. Para ulama mengatakan pada akhir setiap salat itu yang dimaksudkan adalah sebelum salam. Sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa zikir kepadamu. Untuk zikir ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita bisa berzikir kepada Allah,
Zikir ini kita diperintahkan oleh Allah. Dan itu diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu perintah kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau dia tidak ditolong oleh Allah, tidak dibantu untuk zikir, dia tidak akan berzikir kepada Allah. Dia tidak ingat kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat yang dicintainya, sahabat Mu'adz bin Jabal, agar membaca doa ini pada akhir setiap salat. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa zikir kepadamu. Orang yang zikir sudah berarti dia akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Orang yang banyak zikir akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Dan itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditekan lagi pada ayat berikutnya, ala ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati, akan menenteramkan jiwa. Oleh karena itu lisan ini hendaknya kita selalu basah dengan zikrullah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya atau meminta supaya diajarkan satu ajaran yang mudah, yang ringan untuk bisa dilakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, la yazalu lisanaka ratban bi dzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang ringan. Makanya jangan kita lepas daripada zikrullah. Baik kita waktu jalan, kita sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati ini selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala gerak-gerik kita, langkah kita, kehidupan kita, itu banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan apa? Agar supaya hati kita ini selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak dibantu oleh Allah untuk berzikir, maka sulit. Lidahnya akan menjadi kaku, keluh untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak berzikir kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, bisa jadi karena dia tidak minta bantuan Allah untuk berzikir. Bisa jadi seperti itu. Sehingga kalau sudah tidak berzikir kepada Allah, hati ini kosong daripada zikrullah, setan masuk di situ. Setan yang masuk. Kalau dia hatinya kosong daripada zikrullah, yang masuk setan. Siapa yang membuat setan masuk ke dalam hatinya? Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, barang siapa yang tidak mau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kami jadikan setan selalu menyertainya. Dan setan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai temannya yang setia. Nauzubillah. Kalau sudah setan dijadikan temannya, maka sudah barang tentu dia akan mengikuti langkah-langkah setan. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu banyak sekali yang dia berusaha untuk menggoda manusia. Jangankan di saat kita tidak melaksanakan ibadah, di saat beribadah saja setan itu menggoda kita. Sehingga setan membisik di dalam hati kita, uzkur kada, ingatlah kamu ini, ingatlah kamu itu. Di saat kita sholat, setan itu berusaha untuk menggoda kita. Sehingga kadang-kadang kita sudah blank dalam pengertian kita membaca bacaan-bacaan sholat, tapi hati tidak ada perenungan sama sekali. Yang penting sholat sudah. Sehingga orang seperti ini maka sudah barang tentu sulit untuk ada pengaruh dalam kehidupannya. Walaupun dia terus melakukan sholat, tapi karena tidak ada perenungan, disebabkan karena diganggu oleh setan, dia hanya berkomat kamit baca itu dalam sholatnya itu, tapi tidak ada perenungan. Yang penting sudah sholat. Seperti itu. Ini kena godaan syaitan. Makanya setan itu selalu mengatakan kepada orang yang sholat, yang tidak tumaknin dalam sholatnya, tidak khusyuk dalam sholatnya, setan memerintahkan uzkur kada, ingatlah ini, ingatlah itu.
Sehingga pernah ada seorang ulama, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan kepada orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah salatnya, kemudian dia mengeluhkan akan satu barang yang hilang, tidak ditemukan barang itu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, coba kamu sholat. Imam bin Hanbal tahu ini kalau sholat lalai dalam sholatnya, tidak tumanina dalam sholatnya. Coba kamu sholat, nanti akan ingat di mana barang itu adanya. Artinya orang ini pas walaupun sholat digoda oleh setan. Kata setan, ingat ini, ingat itu. Sehingga barang yang hilang itu baru terasa ingat, oh iya, barang itu ada di tempat ini. Padahal waktu sholat itu sudah terkena dengan godaan setan. Sebabkan kenapa? Karena kosong daripada zikrullah. Kalau hati ini selalu isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan menjadi tenang. Tapi butuh kepada bantuan Allah. A'inni ala dzikri wa syukrik. Dan bersyukur kepadamu. Ya Allah, bantulah aku agar aku senantiasa bersyukur kepadamu. Ini juga untuk bersyukur kepada Allah, itu butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dibantu oleh Allah, kita akan menjadi orang yang tidak ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah, keluh hatinya. Ini namanya orang yang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibantu untuk bersyukur kepada Allah, bisa jadi karena dia tidak minta bantuan kepada Allah untuk bersyukur. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat yang dicintainya agar membaca doa ini pada akhir setiap salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Untuk beribadah dengan baik butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digerakkan hatinya oleh Allah untuk menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini, sehingga dia bisa memperbaiki amalan-amalan ibadahnya yang sebelumnya dia tidak sempurna dengan amalan ibadahnya. Setelah digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dia mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan tuntunan, mana yang tidak sesuai dengan tuntunan. Dia bisa menyempurnakan amalan ibadahnya sehingga dia bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Kalau sudah dibantu oleh Allah karena dia minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu doa ini untuk kita baca secara rutin, ya, secara rutin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di samping doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pernah kita bahas, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu kita baca dalam salat. Bisa dibaca sebelum salat. Termasuk juga satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini juga doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Setelah kita baca tahiyat terakhir sebelum salat, maka Rasulullah melanjutkan dengan doa ini. Berdoa agar terhindar daripada azab kubur, siksa api neraka jahanam, terhindar daripada fitnah dunia, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah daripada dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau kita sudah terbiasa membaca itu, alhamdulillah. Kalau belum, perlu dipelajari. Yang perlu dipelajari, perlu dihafalkan, kemudian dipraktekkan. Dipraktikkan. Insya Allah kita akan merasakan ketenangan, kenikmatan
di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan tentang, setelah kita bahas panjang lebar dari pertama masalah wudu, kemudian masalah sifat-sifat salat, dilanjutkan sampai kepada zikir-zikir yang sesuai dengan tuntunan. Kemudian kita lanjutkan dengan salatut tatawwu'. Nah, salat sunnah. Nah, di situ banyak macam-macam salat sunnah. Ya, tentunya kita berusaha tidak merasa cukup dengan ibadah-ibadah yang wajib, tapi kita perlu untuk menambahkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena sudah barang tentu orang yang beriman itu tidak pernah merasa cukup dengan kebaikan-kebaikan. Dia berusaha untuk menambah dan menambah kebaikan itu. Menambah dan menambah kebaikan. Sehingga ada doa yang sangat panjang doanya itu. Di antara doa itu yang biasa dibaca Rasulullah SAW, Rasulullah membaca waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana untuk menambah kebaikan. Sebagai sarana untuk menambah kebaikan. Jadi hidup ini berusaha kita untuk menambah kebaikan, bukan sebaliknya. Bukan justru menambah kejelekan, menambah perbuatan dosa. Justru semuanya itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita banyak melakukan kebaikan dan menambah kebaikan itu, maka tentu kita akan mendapatkan akibat yang baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Begitu sebaliknya. Kalau kita justru dalam kehidupan ini dijadikan sarana untuk melakukan kejelekan, kemaksiatan, bahkan menambah kejelekan itu, maka akibat jeleknya juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya Allah menyatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu banyak melakukan kebaikan, pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh kepada ibadah hambanya, tidak butuh Allah kepada kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apabila kamu melakukan kebaikan, pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Wa in asa'tum falah. Kalau kamu melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, perbuatan dosa, maka akibat daripada perbuatan jelek itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Sehingga perlu kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan perlu kita menambah dengan perkara-perkara yang disunnahkan. Dan di situ ada fadlut tatawwu', keutamaan daripada salat sunnah. Ada beberapa poin yang disebutkan di dalam kitab ini tentang keutamaan salat sunnah. Yang pertama, tukammilul faraid wa tujbiru naqsaha. Salat sunnah itu bisa menyempurnakan amalan yang wajib, bisa menyempurnakan salat-salat yang wajib. Karena bisa jadi salat-salat wajib yang kita kerjakan itu masih banyak kekurangannya, banyak ketidaksempurnaannya. Sehingga perlu disempurnakan dengan apa? Dengan salat-salat sunnah. Perlu ditutupi kekurangan itu dengan salat-salat sunnah. Seperti disebutkan di dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu marfu'an, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali sesuatu yang dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat itu adalah salatnya. Jadi salat ini sebagai amalan yang pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita yang pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian kata Rasulullah, fa in kana atammaha kutibat lahu tamada. Kalau salat wajib yang dia kerjakan itu sempurna, maka tentu dia akan mendapatkan pahalanya sempurna. Nah, ini yang kita harapkan. Kita bisa melaksanakan salat-salat wajib itu secara sempurna. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kita berusaha untuk menyempurnakan salat itu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan,
kalau sholatnya sempurna yang dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan pahalanya yang sempurna. Wa illam yakun atammaha, kalau seseorang itu melakukan sholat, tapi sholatnya tidak sempurna, banyak kekurangannya, kurang kehusuannya, kurang tumakninahnya, pikiran melayang kemana-mana di waktu sholat, sehingga sholat menjadi sholat yang tidak sempurna. Kata Rasulullah, karena sholatnya tidak sempurna, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada para malaikatnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada para malaikatnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Udhuru hal tajiduna li abdi min tatawwu'in fatukmiluna biha faridatahu. Coba perhatikan hambaku ini. Perhatikan hambaku ini, apabila kalian mendapati hambaku ini melakukan amalan-amalan sunnah disebabkan karena tidak sempurna di dalam melakukan amalan wajib, maka jadikan amalan sempurna itu sebagai penyempurna daripada amalan wajib yang tidak sempurna. Nah, yang tidak sempurna. Kalau kita bertanya, siapa yang bisa menjamin sholat kita ini sempurna? Tidak ada yang bisa menjamin seperti itu. Ini urusan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa merasakan sholat kita belum sempurna. Kadang pikiran kemana-mana, tapi lidah kita baca bacaan sholat itu, tapi pikiran kemana-mana, melayang kemana-mana, tidak khusyuk, tidak tumakninah. Nah, seperti itu. Sehingga perlu kekurangan-kekurangan yang ada di waktu kita melakukan sholat-sholat wajib ini ditutupi dengan amalan-amalan sunnah atau salat-salat sunnah. Makanya Allah SWT mengatakan kepada para malaikatnya, coba kamu perhatikan hambaku yang melakukan salat yang tidak sempurna ini, apakah dia melakukan yang sunnah? Kalau melakukan sunnah, jadikan yang sunnah itu menyempurnakan salat yang tidak atau yang kurang sempurna. Ini merupakan keutamaan daripada salat sunnah, bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib. Semua kita pasti mengakui ibadah salat wajib yang kita lakukan belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada salat sunnah, at-tatawwu' turfa'u bihi darajat wa tuhattul khataya. Salat sunnah itu dapat mengangkat derajat seseorang beberapa derajat dan dapat menghapuskan dosa-dosa. Salat sunnah itu bisa mengangkat derajat dan bisa menghapuskan dosa-dosa. Sudah barang tentu kita semua banyak berbuat dosa. Dosa tangan, dosa lidah, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki. Kita banyak melakukan perbuatan dosa. Sehingga perlu dosa-dosa yang kita lakukan itu, entah mungkin disengaja ataupun terlanjur kita melakukan dosa, maka ditutup dengan amalan-amalan sunnah. Tapi bukan berarti kita sengaja untuk berbuat dosa, biar nanti akan tertutup dosa itu dengan perbuatan sunnah. Dan seperti itu, orang yang beriman berusaha untuk menghindari daripada perbuatan dosa. Tapi yang namanya manusia, bagaimanapun dia berusaha untuk menghindari daripada perbuatan dosa, kadang dia terus terlanjur melakukan perbuatan dosa itu. Sehingga perlu perbuatan dosa yang kita lakukan kita tutupi dengan amalan-amalan sunnah. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis bersumber daripada sahabat Thauban. Kata Rasulullah SAW mengatakan kepada Thauban, "Alaika bikathratis sujud." Hendaknya kamu memperbanyak sujud. Yang dimaksudkan di situ adalah perbanyak untuk melakukan salat sunnah. Alaika bikathratis sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Satu kali sujud, satu kali salat yang kamu lakukan, satu kali saja, tidaklah satu kali salat yang kamu lakukan, melainkan salat yang kamu lakukan itu yang dimaksudkan adalah salat sunnah. Melainkan salat yang kamu lakukan itu bisa mengangkat dengan salat itu derajat kamu dan juga bisa menghapus dosa kamu. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Berarti salat sunnah ini dapat
mengangkat derajat, dan menghapuskan dosa-dosa. Oleh karena itu, kita berusaha untuk melanjutkan setelah yang wajib, kita lanjutkan dengan yang sunnah. Kemudian keutamaan berikutnya, yang ketiga, kathratun nawafil min a'zami asbabi dukhulil jannah bi murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salat sunnah ini merupakan sebab yang terbesar masuknya seseorang ke dalam surga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau masuk surga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga salat sunnah ini bisa membuat seseorang itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dasarnya? Disebutkan dalam hadis berdasarkan bersumber dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau mengatakan, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Kemudian sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini senantiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kemudian Ka'ab mengatakan, saya biasa bawakan air wudunya kalau Nabi mau berwudu. Dan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya dibantu oleh siapa? Ka'ab al-Aslami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa hutang budi karena sudah dibantu oleh sahabatnya. Rasulullah mengatakan, "Sal, wahai Ka'ab, mintalah kamu kepadaku. Sal, mintalah kamu kepadaku." Sifatnya umum. Apa yang ingin dia minta? Kemudian si pembantu yang namanya Rabi'ah ini mengatakan, "Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku minta kepadamu bagaimana aku bisa menemanimu di surga. Ini permintaan seorang pembantu rumah tangga Rasulullah SAW. Tidak ada pikiran minta urusan-urusan yang sifatnya keduniaan. Ya, sebagai pembantu sudah barang tentu dia termasuk orang yang tidak mampu. Tapi Rasulullah SAW menawarkan sesuatu yang sifatnya umum, tapi ternyata dalam pikirannya, dalam hatinya tidak ada pikiran untuk minta sesuatu yang sifatnya urusan dunia. Pikirannya, hatinya, dia berpikir bagaimana dia bisa dekat dengan Rasulullah di surga. Itu yang diminta kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW mendengar akan permintaan daripada seorang pembantu, Rasulullah SAW masih menawarkan lagi. Aw ghaira dzalika. Apa masih ada lagi selain daripada itu? Apa masih ada lagi selain permintaan supaya dia bisa masuk surga dekat dengan Rasulullah? Apa masih ada lagi permintaan selain itu? Kata Rasulullah SAW, saking dari baiknya seorang majikan kepada pembantunya. Kemudian sang pembantu itu mengatakan, "Faqultu huwa dzak ya Rasulullah." Cukup itu saja wahai Rasulullah. Apa permintaannya? Ingin masuk surga, bisa menemani Rasul di surga, dekat dengan Rasulullah SAW. Itu saja permintaanku wahai Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat Rabi'ah Ka'ab al-Aslami, "Fa'a'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau memang itu yang kamu minta, bantulah aku agar aku bisa memenuhi permintaanmu, yaitu perbanyaklah kamu sujud. Perbanyaklah kamu melakukan sujud. Yang dimaksudkan sujud di situ adalah perbanyaknya melakukan salat sunnah. Berarti salat sunnah, memperbanyak salat sunnah ini menyebabkan seorang bisa masuk dalam surganya Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang luar biasa. Apa kemudian kita akan malas untuk melakukan amalan yang sunnah, sementara fadilahnya begitu luar biasa besarnya, sampai dikatakan kepada seorang pembantu,
Tolonglah aku agar aku bisa memenuhi permintaanmu, perbanyak salat sunnah. Makanya kita usaha. Kadang hati ini merasa berat. Kadang kita ini merasa cukup dengan amalan yang wajib. Padahal yang wajib belum tentu diterima oleh Allah. Padahal yang wajib bisa jadi banyak kekurangannya. Sehingga perlu untuk ditutupi dengan yang sunnah. Kemudian berikutnya, salatut tatawwu' fil buyuti tajlibul barakah. Salat sunnah yang dikerjakan di rumah, maka akan mendatangkan kebaikan. Salat sunnah yang dikerjakan di rumah itu akan mendatangkan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah itu memang disebutkan dalam satu keterangan hadis, afdolnya dikerjakan di rumah. Salat sunnah itu afdolnya dikerjakan di rumah. Tapi boleh dikerjakan di masjid, tidak dilarang. Tapi kalau kita ingin mendapatkan yang utama, yang lebih utama, itu dikerjakan di rumah. Seperti disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum as-shalah fi masjidihi," apabila salah seorang di antara kamu sudah selesai melakukan salat di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka hendaknya dia berikan bagian bagi rumah itu untuk dijadikan sebagai tempat salatnya. Berarti di rumah itu lebih utama untuk dikerjakan sebagai salat sunnah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan melalui salat yang dikerjakan di rumah itu akan menjadi rumah yang barokah, yang senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi rumah itu. Diberi ketenangan ahli rumahnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Karena rumah dijadikan sebagai tempat ibadah. Makanya rumah itu bukan kemudian kita jadikan sebagai tempat untuk setel-setel dangdut dan lain sebagainya. Yang datang di situ adalah setan. Tapi bagaimana rumah itu bisa didatangi oleh malaikat rahmat dengan apa? Dengan amalan ibadah yang kita kerjakan di rumah. Apakah itu dengan banyak zikir, baca Al-Qur'an, dengan sholat, seperti itu. Sehingga Rasul SAW menyatakan dalam hadis yang lain, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu itu sebagai kuburan. Kuburan itu bukan tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuburan bukan tempat beribadah. Kuburan bukan tempat baca Quran. Maka kadang-kadang ada orang ingin baca Quran datang ke kuburan. Padahal kata Rasulullah SAW, jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Ini menunjukkan kuburan bukan tempat ibadah. Jangan beribadah di kuburan. Jangan baca Quran di kuburan. Baca Quran di rumah, baca Quran di masjid. Seperti itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya itu setelah mengatakan jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di rumah itu senantiasa dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan lebih khusus lagi dibacakan surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Secara umum bacaan Al-Quran bagus kita baca di rumah itu. Secara khusus membaca surat Al-Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah. Syaitan itu akan berusaha untuk terus masuk ke dalam rumah itu. Maka syaitan begitu masuk ke dalam satu rumah yang di rumah itu tidak ada zikrullah, tidak ada zikir di rumah itu, setan yang satu mengatakan kepada setan yang lain, kita punya tempat untuk bermalam di tempat ini. Karena apa? Karena penghuni rumahnya tidak pernah zikrullah. Begitu juga di saat dia makan, penghuni rumah itu makan tidak zikir kepada Allah, tidak baca basmalah. Setelah makan tidak baca alhamdulillah. Apa kata setan? Kita punya makanan di sini. Kalau penghuni rumah itu tidak pernah zikir kepada Allah, termasuk juga waktu makan, paling tidak kita baca bismillah. Setelah makan, paling tidak kita baca alhamdulillah. Apalagi kita masuk ke tempat yang kotor, ke toilet,
Jangan sampai kita tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk zikir. Dan zikirnya begitu kita masuk toilet itu di luar, tidak di dalam. Karena di dalam kita dilarang untuk berzikir kepada Allah. Tidak boleh berzikir di dalam kamar mandi, di WC tidak boleh berzikir. Karena di situ adalah tempatnya syaitan. Sebelum kita masuk kita baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru kita masuk melangkahkan kaki kita yang kiri. Melangkahkan kaki kita yang kiri. Kemudian keluarnya yang kita pertama kali langkahkan kaki kita yang kanan dengan membaca doa juga. Ghufranaka. Saya minta ampun kepada Engkau ya Allah. Mengapa ada doa saya minta ampun padahal dia tidak berbuat apa-apa, cuma buang hajat seperti itu, kemudian keluar membaca ghufranaka, karena di situ kita tidak zikir, lepas daripada zikrullah. Karena di situ tidak berzikir dan itu tidak boleh berzikir di tempat yang kotor. Seperti itu. Makanya jangan lepas untuk zikrullah. Ya. Rumah kita jadikan sebagai tempat ibadah. Jangan sama sekali kita tidak jadikan tempat ibadah rumah itu untuk salat sunnah, salat malam, salat sunnah rawatib. Ya. Kalau kita senggang, ya kita kerjakan di rumah. Kita kerjakan di rumah. Tapi boleh dikerjakan di masjid, tidak dilarang. Dikerjakan di masjid, tidak dilarang. Tapi kalau ada yang lebih utama, tentunya kita berusaha untuk mengambil yang lebih utama. Bab Rasulullah SAW juga menyatakan di dalam hadisnya, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai sekalian manusia, salatlah kalian semua di rumah-rumah kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Fa inna, lanjutannya, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena sesungguhnya salat yang paling utama yang dikerjakan oleh seseorang itu adalah di rumahnya. Illa, kecuali al-maktubah, salat wajib. Salat wajib di masjid. Salat wajib di masjid, tidak di rumah. Jangan kemudian salat wajib di rumah. Salat wajib itu dikerjakan di masjid. Begitu juga kalau di masjid, di situ ada salat tahiyatul masjid. Kalau salat tahiyatul masjid, walaupun itu salat sunnah, bukan dikerjakan di rumah. Yang namanya tahiyatul masjid berarti salat untuk menghormati masjid. Itu kan salat sunnah. Salat sunnah itu kan artinya di rumah. Iya, salat sunnah yang lainnya. Tapi untuk salat sunnah tahiyatul masjid ya di masjid. Sebelum duduk kita salat. Kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan duduk, jangan langsung duduk. Salat dulu 2 rakaat. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama dengan salat tahiyatul masjid. Salat untuk menghormati masjid. Salat tahiyatul masjid, kalau ada sunat rawatib qobliyah, setelah adzan kita lakukan salat-salat qobliyahnya dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, lafaz Muslim, juga Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bis-salati fi buyutikum." Hendaknya kalian lakukan salat di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubadah. Karena sesungguhnya sebaik-baik salatnya seseorang yang dia kerjakan di rumahnya, kecuali salat wajib. Jangan sama sekali kita tidak salat rumah, jangan sama sekali kita lepas daripada ibadah. Kita perlu untuk jadikan rumah itu juga sebagai tempat ibadah. Apa sunnah-sunnah apa yang kita kerjakan? Kita kerjakan di rumah. Apa salat duha, atau termasuk juga salat ba'diyah. Tapi sekali lagi saya katakan boleh dikerjakan di masjid, tidak dilarang.
Nah, boleh dikerjakan di masjid, tidak dilarang. Tapi yang utama dikerjakan di rumah. Karena kata Rasulullah SAW, rumah itu akan menjadi rumah yang barokah apabila rumah dijadikan sebagai tempat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain juga disebutkan, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, jadikan atau kerjakan di rumah-rumah kalian sebagian salat-salat kalian. Itu perintah Rasul. Kerjakan sebagian salatmu di rumah-rumahmu. Wala tattakhiduha qubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumah itu sebagai kuburan yang tidak pernah dijadikan sebagai tempat zikrullah, tempat beribadah, tempat salat. Seperti itu. Kemudian dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa innama hatta 'ala an-nafilah fil bait. Sesungguhnya dianjurkan untuk melakukan salat sunnah di rumah likaunihi akhfa wa ab'ad min riya. Karena kalau dikerjakan di rumah itu lebih tersembunyi, tidak ketahuan orang dan lebih jauh daripada riya. Kata siapa? Kata Al-Imam An-Nawawi. Wa aswan minal muhbitat, dan dapat terlindungi daripada amalan-amalan yang sia-sia apabila dikerjakan di rumah. Dan di samping itu juga waliyatabarrak al-baitu bidzalika. Rumah itu akan diberkahi, akan menjadi rumah yang penuh dengan barokah. Barokah itu adalah kebaikan yang banyak yang diberikan oleh Allah SWT kepada rumah itu apabila rumah dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, kata Imam An-Nawawi, yaitu watanzilu fihi rahmah, akan turun kasih sayang Allah di rumah itu. Para malaikat juga akan turun untuk mendoakan orang-orang yang sholat di rumah itu. Wayanfiru minhu syaitan. Syaitan akan lari dari rumah yang di rumah itu dijadikan sebagai tempat zikrullah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai sini untuk beberapa poin yang sudah kita bahas tentang keutamaan salat sunnah. Insyaallah bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.